Kak Ubed gak ngerebut aku dari Bos Saeb. Aku emang gak mau lagi ikut Bos Saeb. Tadinya malahan aku udah gak mau nyopet lagi. Terus ketemu Kak Ubed. Sekarang gimana? Masih mau belajar nyopet enggak? Menurut Kak Ubed gimana? Nggak usah lah. Memangnya kenapa? Ya, saya sendiri sebetulnya udah berhenti jadi copet. Udah lama berhenti jadi copet. Cuman... Terima kasih kalian sudah datang. Kenapa kita di sini? Karena kantor pusat kita dalam situasi dan kondisi yang tidak aman, tidak nyaman, dan tidak tentram akibat dari kemungkinan Rosa yang sudah mengetahui tempat kita dan mengenal kita semua akan lapor polisi. Izin bicara, Bos. Ya, Lea tadi udah ketemu Rosa. Rosa mengaku akan ikut Ubed. saya sudah tahu. Saya sudah memergoki mereka secara langsung dengan mata kepala sendiri dan bukan dengan mata kepala orang lain. Aku takut. Tenang. Semua akan kita hadapi bersama. Ubed itu dulu anak buah saya, murid saya. Bahkan saya yang menemukan dia dan bakatnya. Apa siapa yang bunyi? Saya, Bos. Maaf, Dari siapa? mama saya. Angkat. Jangan sampai kamu sudah jadi copet durhaka pula. Halo, Mah. Kamu di mana? Lagi apa? Lagi kumpul sama teman-teman. Gak lagi ada kerjaan? Enggak, lagi kumpul aja. Pulang aja atuh. Mama baru beli ikan asin peda. Mama mau goreng. Terus nanti mama mau kasih pesan jeruk nipis. Mama juga beli lalapan kesukaan kamu. Ada surawung, poh-pohan, sama tespong. Nanti mau bikinin sambal yang pedas sampai kamu sehah. Iya, Mah. Nanti Arman pulang. Kamu disuruh pulang. Iya, Ada apa? mama saya beli ikan asin peda. Mau digoreng, terus dikasih perasan jeruk nipis. Lalapnya ada sorawung, tespong, sama poh-pohan. Terus katanya si Mamah mau bikin sambal yang pedasnya bikin saya sehah. Kakak, itu dompet ya? Iya. Gak ada uangnya, cuma ada ini. Kenapa, Bos? Saya udah nggak punya ibu. Dari kecil meninggal karena sakit. Bapak pergi setelah ibu nggak ada. Nggak tahu kemana. Saya dititipin di saudara. Saya kurang perhatian, pendidikan, kasih sayang. Saudara-saudara saya cuma ngasih makan supaya saya tetap hidup. Tapi masa bodoh hidupnya, mau jadi apa? Mau seperti apa? Saya nggak punya ibu seperti si Arman yang mau nerima anak waktu bener, tetap nerima anaknya waktu salah. Ingat anaknya, nelepon, beliin ikan asin peda sama lalapan kesukaan anaknya, surawung, pok-pohan, sama tespong. Bukan cuma bapak sama kakak kamu saja yang malu waktu kamu ditangkap polisi gara-gara nyopet. Terus masuk penjara, mama juga. Tapi perasaan malu mama gak seberapa dibanding perasaan sayang mama sama kamu. Mama lama bawa-bawa kamu dalam perut.
antara mati sama hidup waktu kamu lahir. Ikhlas ridho ngurus kamu dari kamu kecil. Mama gak minta apa-apa. Cuma mau kamu jadi orang baik. Anak saya 2, ikut mantan istri saya. Saya nggak tahu anak-anak saya dididik seperti apa. Kalau ada uangnya bisa kita pakai jajan. Kan uangnya bukan punya kita. Nggak boleh tahu. Kan kita nggak tahu siapa yang punya. Ini yang punya. Cukup bapaknya aja yang kacau begini. Anaknya mah jangan. Ini dompet siapa? Ada KTP di dalamnya. Itu KTP yang punya kali mah. Nggak ada uangnya? Nggak ada. Dompet itu kayaknya jatuh deh mah. Yang punya kayaknya nggak tahu deh mah. Kakak sama Ada mau ngembaliin dompet itu ke yang punya. Boleh nggak mah? Rumahnya jauh. Kopina hiji. Biasa. Ker urang mah gulana saetik. Iya Om. Di mana teteh? Kehelah sakedap. Biasa pulang kerja. Mana Randa yang mau dikenalkan ke orang? Nggak jadi Om. Nah, teh jadi. Teman sayanya nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau tak apa-apa, kunaon tak mau. Nggak tahu Om. Ah, kau. Ya sudahlah. Mari Om. Ya. Menurut kamu dia banyak uang nggak? Nggak tahu, saya nggak kenal. Saya nggak nanya namanya. Maksud saya karena saya nggak kenal, jadi nggak tahu dia banyak uang atau enggak. Memangnya kalau kenal kamu bisa tahu dia banyak uang apa enggak? Nggak juga sih. Ya udah, kita pasti tahu dia banyak uang atau enggak kalau dia sudah kita todong. Maksudnya kita mau nodong dia? Iya. Ayo. Beca. Boleh? Dalam kaum. 10. Oke. Oh, mau ditodong malah naik beca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya soal Ubed. Kapan terakhir ketemu Ubed? Sekitar seminggu yang lalu. Ubed sekarang kalau saya telepon gak diangkat. Di SMS gak jawab. Saya datengin ke rumahnya, ibunya bilang kerja. Tapi ibunya nggak tahu Ubed kerja di mana. Kamu tahu? Sejak terakhir ketemu Kak Ubed, aku juga nggak tahu gimana kabarnya. Nggak ada komunikasi. Terakhir ketemu sama kamu, Ubed ngomong apa? Kiri, kiri, kiri. Kosong, cuma ada KTP aja. Coba lihat. Itu temannya si Teteh Jilbab bukan? Iya, Yang uangnya nggak banyak, HP-nya juga butut. iya. Dia pasti GR, dikira kita mau nodong dia. Padahal kita cuma ngomongin dia aja. Kayaknya waktu itu Kak Ubed kecewa. Ubed selama ini merasa kamu memberi harapan. Harapan apa?
kamu bakal mau sama dia. Jadi aku yang salah. Kak Ubed gak salah. Kak Ubed gak ngerebut aku dari Bos Saeb. Aku emang gak mau lagi ikut Bos Saeb. Tadinya malahan aku udah gak mau nyopet lagi. Terus ketemu Kak Ubed. Sekarang gimana? Masih mau belajar nyopet enggak? Menurut Kak Ubed gimana? Nggak usah lah. Memangnya kenapa? Ya, saya sendiri sebetulnya udah berhenti jadi copet. Udah lama berhenti jadi copet. Cuman dibujuk terus sama Saeb buat bergabung lagi. Saya mau bergabung juga sebetulnya bukan karena mau jadi copet lagi. Tapi karena... Karena apa? Enggak. Ih, bikin penasaran aja. Nggak usah penasaran. Jawab. Enggak. Jawab. Karena kamu. Maksudnya? Maksudnya karena kamu mau belajar jadi copet, perlu orang yang mau ngajarin. Jadinya saya mau. Oh gitu. Terus kalau aku belajar nyopetnya nggak jadi? Saya harus mikir. Mikir apa? Cari alasan lain buat ketemu kamu.